Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Kautsar yang kita cintai dan kita banggakan, semuanya rahimakumullah yang senantiasa di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Ya, tidur ini adalah mati sementara. Allah Maha Kuasa, ada yang niatnya tidur, ya, bukan hanya sementara, tapi jadi tidur selamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan di hari Ahad yang cerah dan penuh berkah ini betul-betul sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan, yang pertama nikmat sehat, masih diberikan kesempatan bisa menghirup udara di pagi hari yang cerah ini. Ini suatu nikmat yang sangat mahal harganya. Beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, fenomena yang terjadi di belahan bumi sebelah barat sana, daerah provinsi Sumbar, Sumut, dan DIA, daerah istimewa Aceh. Ya, bagaimana di saat mungkin baru tidur nyenyak, ya, tidak ada prediksi apapun, tidak ada tanda-tanda, indikasi apapun, ternyata terjadi bencana alam yang semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah renungan bagi kita semua. Jadi bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sebagaimana Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini adalah untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Ya, sehingga sering kita dengar dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja mati rakyat jelata, semua mati menghadap ilahi. Dunia yang kau cari tak dibawa mati. Jadi hadirin, dunia ini adalah darul imtihan, dunia ini adalah tempat ujian. Setiap kita jangan hanya melihat secara penampilan, secara casing, secara fisik, tapi setiap kita punya hati, yang mana setiap kita pasti diuji oleh Allah.
Ya, jadi tidak ada manusia yang bebas dari ujian. Ya, secara dohir, ya, mungkin Pak Alam lihat saya, wah enak Ustadz ini, sana sini, gini begini. Padahal sebenarnya ini saya juga sedang diuji oleh Allah. Saya ini sedang kemarin pulang dari Lampung, terkena virus saya tuh. Ibu saya bingung, ini kok sudah 3 hari kok di WA kok nggak ada balasan. Jangan-jangan di sana kan ada longsor, ada banjir. Benar, begitu saya pulang saya terkena virus. Virusnya virus malarindu, tropi kangen. Sehingga pulang-pulang dapat IPB, indahnya pengantin baru gitu ya. Jadi maknanya dunia ini ujian hadirin. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah Ta'ala akan menguji yaitu orang ini ya dengan rasa takut, rasa sedih, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Coba di daerah Padang, putih yang asli Padang, zaman Palembang ya. Ada yang dari Padang? Ada yang dari Aceh? Sumatera Utara, Sibulga? Nggak ada. Kalau saya pernah dulu di Banda Aceh, di Aceh Janto, Aceh Besar, di Takengon, Aceh Tengah, di Banda Aceh. Nah, jadi hadirin, saudara-saudara kita di sana diuji oleh Allah dengan kehilangan harta yang sudah ditabung sekian puluh tahun, mobil-mobil mewah, rumah-rumah megah, masya Allah. Ya, bahkan ada yang sudah berapa jam waktu itu untuk menyelamatkan keluarganya, dia dalam keadaan lapar. Ada kulkas hanyut. Wah, lapar dibuka, oh masih utuh isinya, langsung Masya Allah. Ada juga yang menemukan ibunya masih pakai mukena, ya. Masya Allah. Ini fenomena yang terjadi di belahan bumi barat sana, yang mana mereka juga saudara kita. Jadi intinya setiap kita sebagai manusia, ad-dunya darul imtihan, dunia adalah tempat ujian, maka semua manusia pasti diuji oleh Allah. Ya, tadi ujian tadi beberapa ujian, rasa takut, rasa lapar, haus, kehilangan hartanya, kehilangan jiwa, putrane enten sing sedo, istrinya. Ya, ada yang istrinya ya kena longsor sehingga suaminya tetap di atas tanah longsor dengan kumandang adzan. Ya, semoga istri tercinta bisa ditemukan. Masya Allah. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu seandainya musibah bencana yang terjadi di sana kok kita yang merasakan? Bagaimana perasaan Anda? Betapa ya seakan-akan ini suatu bentuk musibah yang luar biasa. Tapi kita bagi seorang mukmin, don't worry, be happy. Janganlah takut, ya, janganlah sedih, kita harus bahagia. Ajib bagi seorang mukmin. Seorang mukmin itu kalau mendapat nikmat bersyukur, dapat pahala. Nikmatnya ditambah lagi. Di saat seorang mukmin dapat musibah, ujian, kok dia bersabar? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar itu banyak kekasihnya. Gimana? Ya. Sabar. Tapi kira-kira untuk sabar itu berat apa ringan, Bapak Ibu? Berat. Ngangkat apa sih? Untuk sabar kan tidak harus ngangkat beban kan? Hanya self of control, pengendalian diri dalam diri kita. Bahkan dalam satu penjabaran sebagaimana surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yang intinya pada pentingnya saling menasihati dalam kesabaran. Sabar itu ada 3. Ya, sabar ketika menjalankan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima baliat atau cobaan. Kalau sabar dalam kita sholat mungkin masih ringan ya. Alhamdulillah iso istiqomah, yang penting tak joko sholat jamaah di masjid. Ngaten Pak Bu.
Sabar menjauhi maksiat juga masih alhamdulillah saya sepanjang ngedoi mau limo. Aku ramai maton mendem madat gitu. Nah, tinggalkan 5 perkara. Mau limo. Tapi untuk sabar dalam menghadapi cobaan, ya, menghadapi kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Masya Allah. Nah ini kilah butuh bahwasanya kesabaran ini memang wasbir ma asobak, ya. Jadi bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala ditentukan besarnya ujian cobaan yang kita hadapi. Sebagaimana kalau di kantor atau di perusahaan, semakin tinggi jabatannya otomatis semakin besar gajinya. Nggih napa nggih? Nah, pengen gaji besar? Wah, tentu harus dengan jabatan yang tinggi dan tanggung jawabnya lebih besar lagi. Sami-sami nggih wonten apak inti korporat tingkat Indo Tekstil. Ya, antara cleaning service nggih, office boy yang tukang resik-resik nggih, kali mungkin seorang supervisor, manajer nggih, dirut lah. Itu sama-sama kerja di satu perusahaan. Karena jabatan atau posisinya berbeda, otomatis gajinya juga beda. Padahal yang bagian satpam orangnya sterek, wah, kayak ada ray. Bagian yang dirutnya, wah, orangnya kerempeng, kecil, hitam, orangnya ireng, ya, rambutnya keriting, pesek, wah, mancung, untune. Tapi gajinya lebih besar. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Demikian juga kita dalam menghadapi ujian apapun, ya, fenomena alam, ada bencana alam, fenomena apa saja, maka kita ini Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih, sesungguhnya kalian pasti akan unggul jika kalian orang-orang yang beriman. Wong sing iman uripe dijamin aman lan dijamin aman dunya akhirate. Amin Allahumma amin. Pripun kinten-kinten nggih, nek wis diparingi iman dijamin aman, dijamin aman. Nggih, tasih enten sing ragu-ragu, enten sing tasih mamang. Wah, kita harus yakin dengan janji Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alam wa rizquha. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi kecuali semua sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang dirahmati dening Allah taala, dados niki fenomena yang kita lihat di medsos, di media televisi, ya, betapa saudara kita. Lah, kalau kita mengaku saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kalau kita bersaudara, kal jasadil wahid, seperti satu anggota, seperti satu tubuh. Di saat kita lari-lari jalan-jalan, kok kita kaki kesleo atau kaki kena duri, bagaimana reaksi, respon dari anggota badan yang lain? Nggih, otomatis langsung tangannya segera mengelus, yang kiri, yang kanan mungkin ambil betadin, saking sakitnya matanya teteskan air mata, mulutnya, wah, ya. Nah ini hadirin. Lah maka bagaimana kita dengan saudara-saudara muslim, bahkan saudara-saudara mungkin yang di daerah Sumatera Utara, walaupun beda agama, beda keyakinan, tapi kita adalah sebangsa dan setanah air, Bhinneka Tunggal Ika, maka persatuan Indonesia juga harus kita jaga. Maka intinya sesama, ya, saudara kita, sesama warga NKRI, kita harus saling membantu sehingga Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Ya, jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi." Allah Ta'ala akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Bapak Ibu, kalau jenengan suatu saat nyon sewu kena musibah, kena ujian, kira-kira ada orang yang respon cepat, tim ORC, tim unit reaksi cepat langsung bantu, kinten-kinten seneng napa susah? Seneng. Tapi syaratnya satu, ibaratnya kados kula penate matur, kalau kita pengen narik Bapak Ibu, nek jenengan wong 100 arisan, wong siji 100 narik 10 juta, seneng napa mboten nek narik 10 juta? Seneng. Ning syaratnya satu, nek kepengin narik 10 juta syaratnya satu, yaitu harus apa? Harus rutin anggone iuran, anggone lebon. Nek mboten nate lebon kok pengen narik arisan, saged apa mboten? Penak men ora tau lebon kok pengen narik. Demikian juga kalau kita kepengin mendapat pertolongan dari Allah, maka terbuka kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala akan menolong kepada seorang hamba selagi hamba mau menolong sesama saudaranya. Ya, jadi saudara kita yang di Padang, di Banda Aceh, di Sibul ke Sumatera Utara, semua saudara kita, saudara Muslim, saudara sebangsa dan setanah air, sesama umat manusia. Sehingga Rasulullah juga bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Kasihilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi kalian. Ya, ayo adik salim dulu sama Pak Haji, salim semua. Nah, ahlan wa sahlan bihudurikum, moga Pak Kasmuni. Jadi hadirin, inilah pentingnya, yaitu bagaimana kita harus saling tolong menolong. Ya. Sehingga kalau kita ini banyak, kita ini punya catat ngeten. Manusia itu punya ya mata kepala, mata hati, mata kaki. Kalau melihat fenomena apa yang terjadi, jangan hanya melihat dengan mata kepala, tapi juga harus dengan mata hati, sepenuh empati. Tahu Pak Alam Sah empati itu? Empati apa Bu? Empati itu? Empati itu adalah apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Wah, terus dilanjut pripun nggih? Jadi intinya kita juga sudah terbuka mata hati untuk ya kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sebelum dia minta harus kita kasih. Ya. Nah inilah betapa pentingnya kita ini, tanda seorang mukmin ya, yaitu bagaimana kita harus punya kepedulian kepada sesama. Nah sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah." Wah, ya. Jadi kalau iman pada hari Allah pada hari akhir, kita harus memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Nah, jadi kita ini harus saling menghormati, saling menolong. Nah, maka kepada saudara-saudara kita, ya, Pride of Sumatera, kita harus yang pertama membantu kepada saudara kita yang kena musibah. Ini musibah yang terjadi ini estafet. Bermula di Majalengka, kemudian Banjarnegara, kemudian Semeru Lumajang, kemudian baru di 3 titik di Padang, Banda Aceh sama di Sumatera Utara. Barusan lagi tambah di Lampung. Alhamdulillah kemarin saya di Lampung hanya beberapa hari saja. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Begitu pulang hari Senin, alhamdulillah masih diberikan cuaca cerah, nggak ada hujan. Nah, baru 2-3 hari ini terjadi hujan, terjadi banjir di sana.
Nah, sehingga bagaimana kita menolong kepada sesama saudara kita yang terkena musibah, terkena bencana? Satu, menolong dengan doa. Nah, ini yang pertama ini. Menolong saudara kita yang kena musibah dengan doa. Kira-kira berat apa ringan? Tenane, pon ndongake napa dereng? Dalam hati Ustaz. Ya. Jadi kita harus mendoakan dalam kita qiyamul lail di saat sholat tahajud. Kita mendoakan pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan juga kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita. Tadi ya, Pak Hadi, Allahumma fir lil mu'minin minat wal muslim muslimat. Jadi kita sudah mendoakan umat Islam seluruh dunia. Dan ternyata saling barter. Umat Islam dimanapun di saat sholat semua mendoakan Allahumma fir lil mu'minin mu'minat wal muslim muslimat al ahya'i minhum wal amat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Islam laki-laki perempuan, dosa orang mukmin laki-laki perempuan yang masih hidup atau yang sudah mati, semua didoakan. Hadirin, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mulane nek jenengan ndongake tiyang sanes Mbak Yu, aku wis ndongake awakmu lho, gen kowe iki ngene-ngene. Ampun wonten nggih Bu nggih. Nek kepengin doa yang makbul yaitu doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang di Sumatera, yang di Padang, di Banda Aceh sana, di Sibolga. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ketenangan. Ya Allah, berikan rezeki. Ya Allah, lindungilah. Ya, kita mendoakan. Nah, niki hati. Jadi termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Niki satu. Okay. Yang berikutnya dalam masalah doa, kula nyuwun kalih Pak RW. Pak RW, saya minta permen mau tak bagikan ke anak-anak. Kira-kira jenengan maringi permen itu pertama napa jenengan mengulurkan permen itu diulurkan saya yang menerima, maksudnya diparingi ke kula atau langsung ke anak-anak? Jenengan, Pak, saya minta permen Pak. Untuk siapa Ustadz? Untuk anak-anak. Lah, kira-kira permen saking jenengan itu jenengan kasih ke saya atau langsung ke anak-anak? Ayo. Anak-anak niku teng Yonkaf mriko, napa teng lapangan? Pak, ini saya minta permen. Minta ke anak-anak di sana. Nah. Jadi tapi kalau itu langsung ke ngumpul. Nah, jadi intinya kita doa, ya Allah, memohonkan sesuatu untuk orang yang tidak ada yang jauh di sana. Itu justru yang pertama kali dikabulkan, yang diberi apa yang sesuai dengan kita minta itu justru ya kita yang akan diberi oleh Allah. Ya Allah, berikanlah nikmat hidayah. Ya Allah, berikan nikmat inilah justru ini. Okay? Terus nikilah sekali lagi untuk menolong saudara kita yang terkena bencana, satu dengan mendoakan. Ya, di saat mendoakan ini intinya kita ini hanya dengan yakin. Dalam masalah doa harus yakin. Jangan ya Allah aku wis ndonga bola-bali kok ora dikabulke yo. Ampun sumelang, jangan angloh, aja sok sambat. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi intinya kalau dalam masalah doa itu kita harus yakin dengan janji Allah. Ya, sehingga sekali lagi doa ini adalah sebagai syarat pertama bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Bahkan niki saking BPPD apa? Mboten sing saking BMKG karo sing BPPD kabupaten jare enten nanti rawa pening, wah sesar. Wah, ini harus waspada niki. Wah, nggih. Enten bedah sesar nonton melahirkan apa pripun niki? Bismillah. Melahirkan tsunami saking rawa pening. Nah, kita jangan takut.
Jangan takut dengan segala macam prediksi-prediksi seperti itu. Sehingga sering kula matur, ojo jaluk mati, ojo wedi mati, sing penting nyepake sangune mati. Jadi masalah kematian itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Masalah jodoh, pati, rezeki niki sudah ditentukan oleh Allah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, jangan takut mati nggih. Jangan minta mati. Yang penting cari bekal untuk kehidupan setelah mati. Nah, niki yang pertama tadi pentingnya doa. Terus membantu yang kedua. Membantu kedua dengan apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita, monggo kita infakkan. Ya, jadi harta yang Allah berikan pada kita itu orang lain juga punya hak. Sehingga kalau kita punya harta dalam 1 tahun sudah mencapai nisab, ya maka harus ada zakat mal. Saya udah ngeluarin zakat tuh Ustadz. Apa zakat fitrah? Kalau zakat fitrah ya setiap orang puasa wajib ya. Kalau zakat mal, Anda punya uang 100 juta, ya sisihkan hanya 2,5% saja, yaitu 2,5 juta. Kira-kira berat apa ringan? Betenane. Punya uang 1 miliar, sisihkan 25 juta, berat apa ringan? Tenane. Kok penak men kaya ora kerja kok malah entuk duit. Aku ki lho wis ketekuk ringkel. Awan esuk sore bengi sirah gawe sikil gawe sirah. Kaya ora kerja kok entuk. Hadirin, zakat itu mensucikan harta kita supaya harta kita jadi rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Jadi harta yang halal yang berkah. Nah, maka hadirin, membantu saudara kita yang kedua, monggo kita menyisihkan harta kita. Sehingga Allah Ta'ala juga berfirman, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaktian yang sempurna sebelum kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Orang mengatakan, ini hartaku, hartaku, hartaku. Sesungguhnya harta kita itu hanya 3. 1, apa yang sudah kita makan. 2, apa yang kita pakai. 3, berapa yang sudah kita infakkan. Itulah harta kita sesungguhnya. Kalau harta kita yang saham di istilahnya deposito yang di bank, simpanan di bank, suatu saat kita dipanggil oleh Allah, itu warisan untuk anak, istri kita, keluarga kita. Maka harta kita yang sesungguhnya 1 yang dimakan, 2 yang kita pakai, 3 yang kita infakkan. Dan maka monggo terbuka kesempatan. Kalau ini saking Pak Ketua DMI sudah memberikan selebaran bahwasanya dari DMI, ya dimohon nanti dari masing-masing saudara muslim, masing-masing masjid juga bisa memberikan amanah, ya. Sampun nampi pinten nih Pak? 3 jutaan apa? Yang untuk bencana nggih. Ada yang 1.100.000, ada yang berapa 500 nggih. Nah niki monggo terbuka kesempatan Pak. Kita berikan, kita percaya oh ini DMI, nanti distribusi di sana ya via DMI provinsi, mungkin DMI pusat. Nah niki hadirin. Ya, jadi hadirin, manusia itu terdiri 3 unsur hadirin. Enten jasad, enten roh, enten akal. Saudara kita yang terkena musibah itu niku diuji 3-tiganya. Jasadnya diuji, nyun sewu, rumah langsung ludes, hanya pakaian satu yang melekat di badan kena lumpur, masya Allah. Ya, jasad, ya, rohnya diuji dengan rasa trauma, stres, depresi. Ya, akalnya ya hampir nyun sewu sok kehilangan akale. Maka hadirin, pengalaman 7 tahun yang lalu waktu waktu gempa wonten Lombok, nggih. Wonten grup persaudaraan muslim niku saya ada melihat kabar dari sana. Kami 2 ambulan di sini 6 orang, kami hanya bisa mengobati penyakit fisiknya.
Tapi masih banyak yang penyakit psikis, mengalami depresi, stres, ya, mengalami trauma. Ini butuh seorang ustadz yang bisa memberikan injeksi suntikan iman, ya, bisa ruqyah, bisa tausiah, memberikan tombok ati 5 perkara nih. Wah, langsung saya jawab, insya Allah saya siap diri dan waktu. Wah, langsung kalau dijapri. Wah, ustadz, kapan siap? Siap setiap saat. Wah, ya. Nah, langsung minta norek Ustaz, langsung transfer 1,5 juta untuk beli tiket. Kalau tiket Garuda Pak, saking Ahmad Yani. Langsung nih dalam tempo sesingkat-singkatnya, saya harus segera take off sejauh-jauhnya. Yang di rumah bilang nanti gimana? Nanti Abi tinggal di mana? Di tempat siapa? Kan nggak ada saudara di sana. Semua saudara Muslim semua, saudara sebangsa dan setanah air. Terus tempat tinggalnya di mana? Di bumi Allah. Pokoknya selama masih di bumi Allah, saya tetap yakin Allah masih memberikan jaminan rezekinya, diberikan kenyamanan, keamanan. Bagaimana Pak? Apa betul? Wah, lanjutkan. Sekarang siapa siap yang bersama saya? Ayo ke Padang, ke Aceh, ke Sibulga. Siap semua? Loh, gimana sih? Wah, ini ya Tirin. Jadi ibu saya sama istri saya, Bi, kalau Abi ke Aceh, ke Padang, saya dukung. Wah, ngoten no. Ibu saya juga kowe wis neng Lombok, kowe waktu itu neng Lumajang, neng Merapi, Mbah Marijan. Kapan harus mangkat neng Aceh kono? Kamu dulu di Aceh 2 tahun. Wah, ini harus nunggu fix dulu ini. Masya Allah. Mau doanya nggih, Pak Kasmuni nggih. Jadi intinya saya siap ya sebagai jundum min jundillah, tentaranya Allah. Kalau TNI kan siap, saya ini tekan Gaza bareng loh TNI loh. Nah hadirin, jadi yang kedua, membantu saudara kita yang kena musibah yaitu dengan harta kita untuk mencukupi sandang pangan papan para orang-orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah, sandang sudah habis, pangan sudah nggak ada, ya, dompet uang berangkas sudah hilang, bahkan mereka gitu tutup gitu, pom bensin gitu, lajeng nopo bank-bank do tutup niku, nggak punya apa-apa. Maka yang dibutuhkan yaitu bantuan sandang, pangan dan tempat tinggal. Nggih. Wekdal kula teng Lombok Utara ini kok rumah-rumah kan gitu hancur. Langsung kita bikin masjid darurat dan rumah-rumah hunian sementara. Hanya dari tenda-tenda mawon. Terus saking pring nggih lajeng dikeki deklit niku tenda-tenda niku nggih mriki nggih paling nggih bagor niku. Nah, nyun sewu teng mriku banyak anjing. Dadi kula nek ajeng tahajud ngoten niku, ternyata ning ngene panci, ngene pawon niku anjing-anjing gedo ngendus-ngendus niku. Waduh. Ponate kula tileme nggih teng masjid darurat. Tapi saya pakai sleeping bag. Lah pas kula jam-jam kalih ngoten lho kok ana rame-rame, ternyata anjing niku gitu, kambing balap atau anjing itu oyak-oyakan nglumpati kula. Jadi saya tidur dilumpati wong kula tileme teng lapangan lah untuk masjid darurat. Masyaallah. Oh ternyata banyak anjing ketmir gitu. Nah jadi hadirin monggo kita sisihkan harta ya sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Kalau punya 100 juta sisihkan 2,5% saja, 2,5 juta. Ya, waduh Ustaz punyanya cuma 100.000, sisihkan 2,5%. 2.500, masa cuma 2.500. Udahlah ini 50.000. Jadi intinya sesuai kemampuan, prosentase ya sesungguhnya besarnya pahala itu bukan masalah besar nominalnya, tapi secara konteks status ekonomi kita itu secara prosentasenya. Saya ini wong sugih blegedu duitnya 1 triliun kok mung infake mung 100.000, malah mung saupil nggih. Tapi kita duit mung ibaratnya gajinya berapa? 3 juta. Kok sisihkan 500.000 atau 100.000 ya? Monggo sesuai dengan kemampuan. Ngaten Pak Bu nggih. Nikilah pentingnya ada kepedulian. Menebar benih empati, tumbuhlah simpati. La ing syakartum la azidannakum.
Barang siapa mensyukuri nikmat yang sedikit, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa beramal satu kebaikan, baginya pahala 10 kali lipatnya. Jangan berinfak 100.000, ganjaran 10 kali lipat. Kaya dene infak 1 juta. Amin Allahumma amin. Ponate kula enten tamu, Dik, iki Pak Lek meh mampir. Waduh, iki arep tak sugoi apa iki? Langsung kula teng ngampen tak goleki serabi. Tuku serabi 20.000, sermiere 2 bungkus 5.000. Dadi totale pinten? 20.000. Nyugoi tamu tumbas serabi 20.000. Begitu sampun ngobrol-ngobrol rampung, wis ya Pak Lek tak melanjutkan perjalanan Pekalongan. Oh nggih. Lah anak-anak mundi, oh niki anak pertama langsung diparingi 50.000. Alhamdulillah. Oh anakku 5 kok dikek 50.000, berarti bagi anak 5 mungkin 10.000-an. Ternyata lah adik-adine ndi niki boleh, ternyata anak 5 kabeh dikeki 50. Totale pinten? Nyugoi tamu 20.000 entuk balasan pinten? Ayo pripun? Jenengan remen apa mboten nek ngoten niku? Ya Allah, modal 20.000 entuk 250. Niki badhe napa rugi? Badhe kek ning donyane niku. Dereng teng akhirate. Bonus di dunia tidak mengurangi pahala di akhirat. Ngaten Ibu nggih? Termasuk dalam ayat perumpamaan orang yang berinfak seperti orang menabur benih padi. Satu benih padi yang ditanam akan tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai jadi tumbuh 100 biji. Berarti kalau kita menanam 1, maka akan lipat jadi berapa ratus? 700 kali lipatnya. Dengan infak 100.000, wah pahalanya kali 700. Seperti infak berapa? Pinten? 70 juta. 100 kali 70 pinten? Oh 7 juta. Nah 700 loh, buatan 70 loh nggih. Nah nggih, berarti kayak 70 juta. Lah niki lah hadirin, monggo kita harus investasi akhirat. Ya, bahwasanya semua manusia akan mati. Di saat mati sudah nggak dapat pahala sholat, pahala puasa, tapi ada pahala yang mengalir terus, yaitu pahala dari sedekah jariyah. Niki yang kedua. Yang terakhir, nah niki setelah orang sabar nih Ustadz udah kultum loh, kuliah 70 menit ini kok belum selesai nih. Yang terakhir yaitu tadi yang pertama membantu doa, yang kedua membantu dengan harta, yang ketiga yang terakhir yaitu membantu saudara kita yang kena musibah, yaitu dengan mendampingi. Gini ku mau, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Kita harus empati. Nah, gini nek wau donga jarak jauh saged. Dengan infak jarak jauh saged garek transfer. Nek dampingi di lokasi bencana, siapa yang siap? Ayo. Gimana? Wah. Masya Allah, teng mriko niki lho. Ya, rumah Masya Allah masih pada berlumpur. Ya Allah, lah terus ngete pripun di sini aja nyun sewu dengan hujan aja dingin sekali lah teng mriko. Rumah atap hanya mungkin gini ku wau tenda-tenda, bawah masih lumpur, masih hujan, Masya Allah. Nah niki hadirin. Nah maka inilah yang ketiga ini penting, pengorbanan yang lebih meningkat lagi. Tadi dengan korban doa, mendoakannya, dengan harta kita memberikan mentransfer, yaitu dengan secara finansial membantu mereka. Nah, ini yang ketiga ini adalah untuk kita mendampingi, ya, sehingga kalau wekdal teng Lombok niku saya 2 tahun Bu pulang pergi. Pertama kula 2 bulan, ya, waktu 2 bulan di sana, alhamdulillah bisa membuat masjid-masjid darurat. Terus kita juga bikin posko dai di masjid. Maka saya bilang sama Kiai Haji Awaludin, tokoh di sana, Pak Awaludin, saya di sini sudah 2 bulan. Kalau saya seorang diri di sini, saya itu ibarat burung. Burung kalau terbang satu sayap tidak bisa menjangkau sasaran yang dituju. Untuk bertahan gak jatuh saja berat. Maka ini saya akan menjemput sayap saya yang sebelah.
saya mau menjemput istri saya yang di rumah di Ambarawa di Jawa sana. Langsung Pak Kiainya saya, tokonya, Ustadz, nggak usah pulang ke Jawa, nggak usah jemput sayap sebelah, di sini banyak sayap yang siap dampingi. Masya Allah. Tapi akhirnya tetap saya pulang. Saya udah kontak-kontak dengan istri. Selama saya di sana sudah video call dengan ibu-ibu sana. Jadi walaupun jauh di mata tapi dekat di HP. Ya, jadi begitu kita kalau berdua ke sana sudah disambut ya sama ibu-ibu sana itu luar biasa. Akhirnya saya langsung job description-nya jelas. Saya di posko dai di masjid, objek dakwah saya bapak-bapak, anak-anak, para remaja putra. Yang istri saya bikin rumah tahfidz Darul Mutmainah khusus untuk anak-anak, ya remaja, ibu-ibu semua. Ya, dan keliling di posko sana sini, ngoten keliling. Alhamdulillah di sana waktu itu sama istri 4 bulan. Okay. Begitu pulang, masya Allah, okay. 300 teng kembang niku suami, okay. Kalau sholat safar teng masjid itu udah ikut napa istilah ngontapke ke bandara waktu mau pulang niku 5 mobil sing ngeterke. Dadi tasnya kopernya udah di napa direbutan. Saya bawa yang ini, bawa yang ini, bawa yang ini. Masya Allah. Ternyata karena yang bawain mete, bawain kacang, bawain gula, bawain kacang hijau, bawain wah macam-macam nih kok. Total beratnya hanya 50 kilo. Untuk bagasi sekilo waktu itu sekitar 20.000. Jadi tiket pesawat hanya 450.000 per orang, ya 2 orang 900. Untuk biaya bagasinya hanya 1 juta. Tadi koyong papat gitu tadi. Betul kopi barang nih kok, kopi yang sudah ini, masya Allah. Lah inilah hadirin yang dirahmati Allah Taala. Monggo dengan terjadinya fenomena apa yang kita lihat, ini ada suatu ibrah pelajaran bagi kita. Yang namanya musibah, ya kita tidak tahu, ya kapan datangnya musibah. Dan kita ini jangan takut kepada lautan, jangan takut pada bumi, jangan takut pada gunung, tapi takutlah kepada yang menciptakan langit, menciptakan gunung, menciptakan lautan. Jadi takut kita hanya kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah, takutlah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ngaten nggih? Saged dipun pahami nggih? Jadi monggo intinya kita harus membantu, satu dengan doa, dua dengan menyisihkan sebagian rezeki, dan yang ketiga ini yang butuh korban lebih besar lagi, siap untuk action di lapangan sana. Saya insya Allah siap Pak. Siapa yang siap menemani gitu aja nih. Nah ya, jadi hadirin menika napa ingkang kula aturaken, semoga dengan kajian subuh seperti ini ya, ciri-ciri seorang lelaki, seorang pemimpin ya, bapak-bapak yang soleh, yaitu yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau kepingin seorang suami punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka harus membangun pondasinya, yaitu pondasi iman yang kuat. Tanda-tanda orang beriman adalah yang bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Bagaimana mau membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau bangun sholat subuh jamaah saja berat? Ya, bisa dipahami ya Pak nggih? Membangun sakinah mawaddah warahmah niku mboten wae kaya pondasi cakar ayam. Niku kan bangunan secara fisik. Membangun pondasi ya untuk rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia itu dari pondasi iman. Tanda-tanda orang beriman rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau kepengin lihat orang Islam saat sholat Idul Fitri, kabeh wong Islam. Tapi kalau kepengen lihat seorang mukmin sejati, yaitu saat sholat subuh berjamaah di masjid. Ngaten nih Pak nggih?
Kalau yakin semua betul-betul seorang mukmin sejati. Semoga tetap istiqomah subuh bersama sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Amin. Cakap semanten wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.